Baik, sekarang kita masuk ke dalam Microsoft Excel, di mana kita harus mengetahui dulu apa itu Microsoft Excel. Adapun pengertian dari Microsoft Excel yaitu Microsoft Excel adalah program aplikasi mengolah data yang berbentuk spreadsheet atau program ini memungkinkan pengguna untuk menghitung, mengatur, dan memformat data. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office. Adapun pengertian menurut para ahli, di sini saya mengambil dua menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Ismail Sulaiman tahun 2015, di mana Microsoft Excel ada program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation. Eh, Microsoft Excel dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai keperluan administrasi dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. Kemudian menurut Dewanto tahun 2008, Microsoft Excel adalah program untuk mengelola data secara otomatis. Fungsi indeks match merupakan kombinasi pengolah untuk menemukan data di dalam kumpulan baris dan kolom. Kemudian formula indeks match dapat berfungsi sebagai cara vertikal maupun horizontal. Kemudian sejarah Excel itu Microsoft Excel mulai dikembangkan pada tahun 1980-an sebagai penerus program spreadsheet atau multiplan. Versi pertamanya dirilis pada tahun 1985 untuk Macintosh dan kemudian untuk Windows pada tahun 1987. Kemudian pada tahun perkembangan Microsoft Excel yaitu tahun 1985, di mana versi pertama Excel yaitu 1010 dirilis untuk Macintosh. Kemudian tahun 1987 versi Windows atau versi Windows-nya dirilis. Kemudian 1988 Excel menggeser posisi Lotus dari 1 sampai 3. Kemudian 1990 Excel masuk ke versi 3, kemudian tahun 1992 Excel masuk ke versi 401 dan dirilis. Kemudian di tahun 1993 Excel diperkenalkan sebagai bagian dari paket Microsoft Office. Kemudian fungsi dari Excel sendiri yaitu adalah program aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data, terutama numbering. Program ini dapat digunakan untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data, melakukan perhitungan, aritmatika, dan statistika, membuat grafik dan diagram, membuat laporan keuangan dan anggaran, serta mengelola inventaris, menjadwalkan, mengelola proyek, memantau kinerja, serta membuat proyek bisnis, manajemen administrasi, dan lain sebagainya. Excel dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti akuntansi, keuangan, manajemen proyek, manajemen inventaris, pendidikan, sosial politik, serta teknologi. Dampak positif dari Microsoft Excel sendiri, Microsoft Excel memiliki banyak dampak positif, diantaranya efisiensi kerja, manajemen data, visualisasi data, pengambilan keputusan, kolaborasi tim. Kemudian adapun dampak negatifnya yaitu dampak negatif dari Microsoft Excel yang pertama dari biaya, di mana Excel itu uh, berbayar sehingga pengguna harus berlangganan menggunakan Office 365 untuk versi cloud atau membeli lisensi untuk versi desktop. Kesulitan menganalisis data yang tak terstruktur, kemudian kesalahan dan ketidakkonsistenan, kemudian lambat dan tidak stabil, kesulitan bagi pemula yang tidak paham rumus, di mana di sini kadang banyak juga yang tidak paham menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang keempat itu ada yang ke ini masalah saat bekerja dengan format data tertentu, kemudian membutuhkan waktu lama untuk memasukkan data secara manual. Rumus dasar Excel seperti ini, mana kita sudah tercantum di sini. Itulah rumus-rumus Excel. Kemudian
Nah, jadi seperti apa itu Microsoft Excel? Mari kita buka di sini. Nah, Microsoft Excel itu seperti ini. Kita klik 2 kali. Kita tunggu dulu sampai dia terbuka. Nah, baru kita membuka ini. New, klik ini. Nah, jadi tampilan Microsoft Excel itu seperti ini. Microsoft Excel di home itu ada di sini ada fontnya, kemudian di sini ada ukuran font, kita bisa menyesuaikan keperluan kita di sini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan huruf atau angka, garis miring, bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa memilihkan. Kita blok dulu, baru kita miringkan. Nah, atau dibikin garis seperti ini. Microsoft Excel sendiri hampir sama dengan Microsoft Word, tapi di sini lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita ulang lagi. Nah, di sini ada formatnya, sama dengan Microsoft Word. Nah, sini juga ada sini, ini, tombol rata kanan, rata kiri, rata tengah, semuanya bisa. Terus ini juga di sini kita tulis satu, atau di sini ini juga kita tulis nama. Coba ya, kita coba dulu. Nama, kita tulis kelas. Sini tadi. Nah, di sini kita bisa seperti ini. Ini juga bisa kita buat ini. Kita harus blok dulu. Blok semua ini baru kita bisa tadi. Ini. Nah, ini juga bisa. Tapi itu lebih bagian angka. Oke, di sini juga ada markingnya. Kita bisa buat. Nah, seperti ini. Atau mau yang begini juga bisa. Seperti ini juga bisa. Tapi harus diblok dulu. Dulu baru tadi. Misalnya mau jadi 2 bagian. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian di sini juga ada fiturnya, tabel-tabelnya. Bisa kita mau buat tabelnya. Di sini tadi tabelnya seperti ini. Nah, ini seperti di sini kita bisa ketik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, apa lagi? Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mungkin untuk tutorial lainnya bisa dilihat dari YouTube atau
tutorial lainnya untuk bahan belajar. Sekian dan terima kasih.